Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkiyatun Nisa dengan NIM 193010-2002. Semester 4 di jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Batu Sangkar. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia Minangkabau. Poin yang pertama adalah asal-usul orang Minangkabau dan poin yang kedua adalah identitas orang Minangkabau. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan masuk kepada poin yang pertama, yakni asal-usul orang Minangkabau. Minangkabau dipimpin oleh dua datua, yakni Datua Parapatiana Sabatang dan Datua Katumagungan. Kedua datua ini sangat arif dan bijaksana dalam memerintah. Rakyatnya senantiasa hidup aman, damai, dan tentram. Nama Minangkabau berasal dari dua kata, yakni Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu cerita khas Minang yang dikenal dalam tambo atau hikayat. Dari tambo tersebut, konon pada suatu masa ada wilayah asing yang datang dari laut yang akan melakukan penaklukan. Untuk mencegah pertempuran tersebut, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Wilayah asing tersebut menyetujui dan mereka menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif. Sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang lapar. Kemudian, kedua kerbau tersebut segera dibawa ke gelanggang di sebuah padang yang luas. Para penonton dari kedua belah pihak pun sedang berkumpul di pinggir area untuk menyaksikan pertandingan yang akan berlangsung sengit. Kerbau milik wilayah asing tersebut terluka karena tusukan besi runcing yang terpasang di mulut anak kerbau milik masyarakat setempat. Setelah beberapa kali tusukan, kerbau wilayah asing tersebut akhirnya roboh dan terkapar. Melihat kejadian tersebut, penonton dari pihak setempat pun bersorak gembira. Mereka mengatakan, Manangkabau, Manangkabau. Demikian teriak mereka. Akhirnya, pasukan dari wilayah ASEAN dinyatakan kalah dalam pertandingan tersebut. Sementara, berita tentang kemenangan kerbau masyarakat setempat tersebar ke seluruh pelosok negeri. Kata Manangkabau yang berarti Manang kerbau pun menjadi pembicaraan di mana-mana. Lama-kelamaan, pengucapan kata Manang berubah menjadi kata Minang. Sejak itulah tempat itu dinamakan Nagari Minangkabau. Berdasarkan legenda, masyarakat Minangkabau meyakini bahwa raja yang pertama kali datang ke Minangkabau adalah Suri Maharajo Dirajo, anak bungsu dari Sultan Iskandar Zulkarnain, yakni seorang raja besar dari Makedonia Romawi Timur. Baiklah, kita akan masuk kepada poin yang kedua, yakni identitas orang Minangkabau. Pada hakikatnya, jati diri orang Minangkabau dibangun dari adat, agama, dan ilmu. Orang Minangkabau tempo dulu minimal mempunyai 3 jati diri, yakni punya emosional yang stabil yang bersumber dari adat, mempunyai spiritual yang mantap yang bersumber dari agama, dan mempunyai intelektual yang tinggi yang bersumber dari ilmu pendidikan. Bila ketiga aspek jati diri ini terjalin, maka orang tersebut dapat dikatakan tau jona nampe. Tau jona nampe berarti orang Minang harus pandai bergaul dalam masyarakat. Bagaimana cara berhadapan dengan orang yang lebih tua dan yang lebih muda, serta bagaimana bersikap kepada sesama. Maka itulah yang diajarkan melalui 4 jalan. Yang pertama, jalan mendaki, jalan menurun, jalan mendata, dan jalan malereng. Jalan mendaki. Jalan mendaki adalah tata cara atau tingkah laku bagaimana orang Minang yang lebih muda bergaul dengan orang yang lebih tua atau dituakan. Tidak hanya dengan kata-kata, kesopanan kepada orang tua juga harus dijaga melalui perbuatan atau tingkah laku. Dengan demikian, orang yang lebih muda harus pandai dalam memposisikan diri dalam berbicara maupun bertindak. Jalan menurun. Jalan menurun adalah
tingkah laku dan cara orang Minang dalam bersikap kepada orang yang lebih muda. Dengan demikian, orang yang lebih muda juga harus dihormati oleh orang yang lebih tua dalam adat Minangkabau. Jalan Mandata. Jalan Mandata memiliki peran penting dalam Tau Jona Nampe. Jalan Mandata adalah cara berperilaku orang Minang dalam berkata dan bertata krama dengan orang yang seumuran atau sama status sosialnya. Dengan demikian, orang yang seumuran diharapkan untuk tidak saling menghina, mengejek maupun menjatuhkan, akan tetapi harus saling mendukung dan tolong-menolong. Yang terakhir adalah Jalan Malereng. Di antara keempat jalan yang telah saya sebutkan tadi, Jalan Malereng ini adalah memiliki posisi yang paling tinggi. Jalan Malereng ini dipakai khusus untuk orang-orang tertentu dan pada keadaan-keadaan tertentu. Jalan Malereng ini biasanya menggambarkan perilaku orang Minang yang mampu menggunakan kata-kata kiasan atau kata-kata yang tidak langsung. Bisa disebut dengan pepatah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.